Yang kami hormati pimpinan, pengurus dan pengawas perkumpulan Adiwisada, direksi, manajemen dan seluruh staf serta komite medis Rumah Sakit Adiwisada Undaran Wetan, para direksi Rumah Sakit Adiwisada Kapasari dan Stikes Adiwisada. Yang kami hormati Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal, spesialis bedah saraf, konsultan spine, Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah saraf, konsultan spine, dan Dr. Saki Bajamal, spesialis bedah saraf, konsultan, dan para dokter sekalian, serta teman-teman media dan bapak ibu undangan kami lainnya yang kami hormati. Salam sehat, selamat pagi, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini akhirnya kita bisa mengadakan acara Grand Opening Indonesia Spine Clinic Rumah Sakit Adiwisada Undaran Wetan, Surabaya. Jadi sebetulnya layanan ini memang bukan layanan yang baru karena untuk kasus-kasus ini sudah menjadi bagian dari klinik spesialis bedah saraf kami ya. Tetapi untuk Indonesia Spine Clinic ini kita mau lebih fokuskan lagi karena kita punya dokter-dokter spesialis bedah saraf konsultan khusus untuk spine yang luar biasa yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas lengkap dari rumah sakit. Dan langsung saja kita nanti susunan acara adalah pembukaan dari perwakilan pimpinan dari perkumpulan Adiwisada, kemudian pembukaan dan peresmian dari perwakilan dari direksi, dan juga sambutan dari Profesor Hafid serta Dr. Faris. Nanti ada juga penayangan beberapa video serta testimoni dari pasien-pasien. Dan kemudian nanti ada prosesi pemotongan tumpeng yang akan disusul dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Edwin Ongkoraharjo, spesialis urologi MAS, sebagai perwakilan dari pimpinan perkumpulan Adiwisada. Selamat pagi yang terhormat Prof. Hafid, guru saya, Dr. Faris, Dr. Eko, senior saya, kakak kelas saya, dari pengawas perkumpulan, dari AACC dan dari rekan-rekan media yang kita undang maupun rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Pagi ini saya mewakili Pak Sudomo. Sebenarnya Pak Sudomo ingin datang offline hari ini, karena ada UPS di Jakarta, maka saya mewakili Pak Sudomo untuk mewakili dari pengurus perkumpulan Adiwisada. Jadi kita berbahagia sekali bahwa salah satu dari lembaga kita hari ini melaunching program unggulan spine yang saya rasa sudah cukup punya nama dan berkualitas hasilnya. Jadi sebagai review bahwa perkumpulan itu mempunyai 3 lembaga. Nomor 1 adalah Stikes. Stikes hari ini memang ada pas wisuda juga, makanya pengurus kita bagi 2, sebagian ke sini, sebagian ke Hotel Santika untuk wisuda Stikes. Kita punya Stikes. Stikes juga akan kita kembangkan tahun ini untuk membuka prodi S1 keperawatan dan S1 fisioterapi untuk bisa bersaing dengan Stikes-Stikes yang lain. Itu untuk Stikes kita juga mendorong untuk baik fisik maupun non fisik kita menyekolahkan dari Stikes maupun alat-alat kita lengkapi. Kemudian dari Kapasari dengan program unggulan untuk brain gym anak-anak berkebutuhan khusus maupun untuk kandungan, mereka juga akan mengembangkan. Nah, Adiwisada ini kita tahun ini kita memang ada launching untuk spine salah satunya sebagai program unggulan. Jadi dari perkumpulan kita pasti akan mensupport untuk kemajuan masing-masing lembaga. Jadi Dr. Faris, tidak usah khawatir Dr. Faris. Ini ada Pak Domeng pesan sama saya, nanti kita akan support lah. Ya. Minimal jadi 2 besar di Surabaya, ya minimal gitu. Maksimal ya harus yang terbaik. Ya. Kalau yang terbaik mungkin nomor 2 kurang menurut saya. Apalagi Dr. Faris ini termasuk generasi muda, masih umurnya masih 40-an di bawah bimbingan Prof. Hafid sama Dr. Eyas ini. Ya. Saya harapkan akan berkembang bersama-sama dengan Adiwisada dan
Adiusada akan support, kita juga akan memperbaiki diri untuk sebagai mendukung Indonesia Spine Clinic, baik itu SDM, peralatan maupun sistem, ya, supaya demi kemajuan kita bersama. Jadi sekian dari perkumpulan, saya ucapkan selamat untuk berkiprah di Adiusada, dan kita akan support baik marketing atau apa dari para anggota pengurus yang memiliki beberapa perusahaan juga akan support Dr. Faris untuk kemajuan Indonesia Spine Clinic. Ya. Oke, selamat. Ya. Terima kasih Dr. Edwin selaku perwakilan dari Perkumpulan Adiusada. Kami juga menyampaikan bahwa acara ini diadakan secara hybrid ya, jadi offline dan juga online. Jadi sudah banyak rekan-rekan sejawat dokter dan media serta undangan yang lain yang bergabung dengan kita secara online juga melalui platform Zoom. Baik, berikutnya akan disusul dengan sambutan sekaligus peresmian Indonesia Spine Clinic oleh Direktur Medis Rumah Sakit Adiusada Ungaran Wetan, Dr. Cindrawati Ongko, PGDD. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil, dan Pengurus Perkumpulan Adiusada, Dewan Pengawas Perkumpulan Adiusada, Direksi Adiusada Kapasari dan Stikers, Prof. Dr. Abdul Habib Bajamal, spesialis bedah syaraf, Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah syaraf, rekan-rekan dokter sejawat sekalian, seluruh struktural Rumah Sakit Adiusada Undaan, perwakilan perusahaan rekanan Adiusada, asuransi, dan rekan-rekan wartawan, serta semua hadirin yang saya cintai. Puji syukur atas perkenan Tuhan sehingga hari ini kita dapat mengadakan Grand Opening Indonesia Spine Clinic. Kehadiran Indonesia Spine Clinic merupakan jawaban dan solusi bagi masyarakat dengan permasalahan di bidang spine yang sekarang banyak sekali, khususnya pada kondisi HNP, saraf terjepit, nyeri leher, nyeri pinggang, dan lain-lain. Banyak gangguan dan permasalahan saraf tulang belakang akibat trauma atau pernah jatuh, terpeleset, terpukul, infeksi, posisi tubuh pada saat bekerja dan beraktivitas yang tidak tepat yang berlangsung terus-menerus sehingga dapat menjadi pemicu penyebab nyeri dan berbagai gangguan seperti kelemahan anggota tubuh hingga kelumpuhan, gangguan berkemih, dan lain-lain yang sering tidak disadari pasien apa sebabnya, dan mereka juga tidak tahu bagaimana harus kemana sehingga menjadi penderitaan kronis selama bertahun-tahun. Indonesia Spine Clinic berusaha menjawab solusi ini. Rumah Sakit Adiusada Undaan saat ini mempunyai 31 klinik spesialis, dalam waktu dekat akan mempunyai 35 klinik spesialis, termasuk klinik syaraf, klinik nyeri, klinik akupunktur medis, klinik rehabilitasi medik, dan berbagai klinik spesialis lainnya. Selain itu kita juga mempunyai pelayanan pemeriksaan penunjang medis yang lengkap untuk menegakkan diagnosa dengan lebih akurat. Misalnya foto ronsen, CT scan, MRI, dan berbagai fasilitas lainnya yang didukung oleh tenaga dokter dan radiografer yang berpengalaman. Kamar operasi Rumah Sakit Adiusada Undaan juga dilengkapi dengan berbagai peralatan yang canggih dan didukung oleh tenaga perawat yang terampil dan berpengalaman. Dan saat ini banyak dilakukan operasi endoscopic spine surgery, di mana luka sayatannya kecil, perdarahannya minimal, sehingga pasien bisa dilakukan mobilisasi dini dan pemulihan yang lebih cepat. Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah saraf, konsultan spine, yang membidangi Indonesia Spine Clinic, adalah dokter anak bangsa yang sangat mumpuni, telaten, dan teliti, yang merupakan anak didik dari Profesor Dr. Abdul Habib Bajamal, spesialis bedah saraf konsultan, yang merupakan guru dan aset bangsa Indonesia. Masyarakat saat ini membutuhkan edukasi, penjelasan yang detail, telaten, dan suportif dari dokter. Pasien dan keluarga itu sekarang ingin tahu kondisi yang mendetail tentang kondisinya saat ini,
tentang rencana pengobatannya dan ingin diikutkan dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses perawatan pasca operasi. Hubungan dokter dan pasien yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan perasaan mantap pada saat menjalani terapi atau operasinya. Inilah yang berusaha dijalankan di Rumah Sakit Adusada Undang Wetan, khususnya dengan kehadiran Indonesia Spine Clinic, sehingga masyarakat tidak perlu bingung atau takut lagi untuk berkonsultasi dan mendapatkan solusi di bidang spine. Kami berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga Indonesia Spine Clinic ini dapat terwujud. Sudah banyak kasus yang ditangani dan banyak pasien dan keluarganya yang merasa terbantu, dan kami masih sangat mengharapkan banyak dukungan dari berbagai pihak sehingga Indonesia Spine Clinic ini bisa diinformasikan ke seluruh Indonesia dan bisa menjadi harapan baru bagi semua pasien yang membutuhkan pelayanan prima dan holistik di bidang spine, khususnya gangguan saraf tulang belakang. Dengan ini saya resmikan pembukaan Indonesia Spine Clinic. Semoga Tuhan memberkati semua niat baik dan usaha kerja keras kita semua. Amin. Terima kasih untuk kita dan Indonesia Spine Clinic Rumah Sakit Adusada Undang Wetan. Baik, berikutnya yang kami hormati, kami persilahkan Profesor Dr. Abdul Hafid Bajama, spesialis bedah saraf, konsultan spine, untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada perkumpulan Adusada yang dalam hal ini saya lihat diwakili Dr. Erwin dan kebetulan ada Dr. Wijaya yang sangat saya respect orangnya. Beliau sekarang di bagian ketua pengawasnya. Yayasan perkumpulan. Foto-foto di sana itu menunjukkan orang-orang yang sangat berjasa dalam perkumpulan yang mendagabaktikan hidupnya untuk rumah sakit ini. Kemudian kepada seluruh jajaran yang sekarang ini dimotori oleh Dr. Erwin, Dr. Cindra, kemudian para senior di Adusada yang saya kenal betul, Dr. Freddy, Dr. Kalilarang, dan ya mungkin saya sebut semua namanya, para perawat yang paling penting, tulang punggung rumah sakit ini, yang menurut saya paling menentukan keberhasilan rumah sakit ini adalah para perawat. Dokter datang, periksa, didiagnosa, tapi yang menangani pasien itu selanjutnya berjam-jam adalah perawat. Nama rumah sakit ini tergantung perawat itu, bukan cuma dokternya. Kemudian senior yang ada hadir di sini, Dr. Agus Burhan, kedua saya, spesialis bedah saraf, ahli bedah saraf yang mengkhususkan diri fungsional dan pain terapi. Dia belajar keahlian yang begitu, dan dia ketua Pokja fungsional di Perkumpulan Bedah Saraf se-Indonesia. Dr. Eko Agus Subagio, spesialis bedah saraf, ketua Spine Indonesia, dan duduk juga di kegiatan-kegiatan internasional Spine. Kemudian Dr. Zaki khusus spesialis bedah saraf, mengkhususkan diri di bidang vaskuler, dan semua teman-teman senior yang lain, para undangan. Saudara-saudara, pertama kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, memberi kesempatan kita masih bisa bertatap muka. Saya tadi berdiskusi dengan Dr. Wijaya, 1,5 tahun lebih kami tidak bertemu. Ini suatu kenikmatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjuang di dalam dunia ini. Kita harus mengenang guru-guru kita, teman-teman kita, kolega kita yang sudah mendahului kita, baik karena penyakit COVID ini maupun karena yang lain. Saya tadi bilang ke Dr. Erwin, Pak Edwin,
para senior-senior itu, yang tua-tua itu, dan para spesialis lain yang tidak disebut namanya yang berjasa di Adusada. Itu perlu kita adakan satu pertemuan khusus tahun sekali atau 2 tahun sekali untuk mengenang mereka-mereka yang sudah sangat senior dan berjasa, yang mungkin sebagian dari kita sudah tidak mengenal mereka. Para spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis mata yang dulu-dulu sangat berjasa untuk Adusada. Masih terbayang wajahnya dalam pikiran saya. Begitu mereka luar biasa cara kerjanya. Kita perlu mengenang guru-guru itu karena tanpa mereka kita mungkin tidak ada di sini. Kemudian saya apresiasi sangat kepada pimpinan rumah sakit atas berdirinya Indonesia Spine Clinic ini. Ini bukan cuma langkah, tapi loncatan yang cukup tinggi. Mendaki Gunung Himalaya membutuhkan langkah pertama, tetapi Adusada sudah melakukan loncatan yang pertama. Ini luar biasa. Terima kasih. Saudara-saudara, rumah sakit itu sekarang ini menghadapi persaingan yang sangat ketat. Jadi kita harus menjaga kualitas. Oleh karena itu perlu ada hal-hal yang tertentu yang mesti kita pikirkan. Pertama, mengenai manajemen rumah sakit. Tentu tidak bisa ada rumah sakit mengatakan saya lebih baik dari dia kalau dia belum pernah ke sana. Begitu juga saya melihat kita dengan Singapura itu, dengan Malaysia, Penang, Malaka, apa sih perbedaan? Kenapa tidak kita ini manajemen ini ke sana melihat? Karena kalau kita tidak ke sana melihat dan belajar, kita tidak tahu kelebihan kita, kekurangan kita apa yang bisa kita belajar. Tanpa pergi ke situ, manajemen ini hanya nanti akan bangga kepada dirinya, tapi dia tidak tahu kekurangannya. Itu perlu. Kalau para dokter memang bisa membaca, update dengan membaca jurnal dan sebagainya, tapi itu pun tidak cukup. Seorang dokter kalau dia hanya membaca, dia tidak berkunjung ke tempat-tempat kuliahnya di luar negeri, dia tidak, wawasannya tidak akan berkembang, efektivitas efisiensi kerjanya juga tidak akan berkembang. Sebab wawasan efektivitas efisiensi tidak bisa dia baca di jurnal. Yang bisa dia baca ilmunya, dia bisa ahli dalam bidang penyakit yang dia kuasai. Tapi kalau dia tidak pergi ke sana, melihat sendiri bagaimana cara kerjanya, dia tidak akan berubah. Kemudian teknologi begitu sangat pesat sekali. Sekarang pasien itu cerdas. Cari rumah sakit, lihat juga alat yang ada di rumah sakit. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan itu tidak penting, tidak bisa. Untuk persaingan teknologi itu harus kita kembangkan juga. Kemudian masalah yang kita hadapi, saya melihat di banyak rumah sakit. Jadi mohon maaf kalau saya sampaikan di sini. Banyak rumah sakit tidak menangani maintenance perawatan dengan baik. Alat-alat canggih yang mahal-mahal, rata-rata 1 miliar ke atas, itu tidak ada perawatan yang baik. Sehingga kalau rusak, mestinya bisa 10 tahun, 15 tahun, 2 tahun dia sudah rusak. Seperti misalnya alat scrub ini, di mana-mana rumah sakit saya lihat baru 6 bulan sudah rusak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak ada perawatan. Mikroskop yang canggih yang bermiliar harganya tidak ada perawatan. Fokus optikalnya akan berjamur atau apa, tidak dilakukan perawatan. Kenapa tidak ada perawatan? Ada yang bilang karena kalau asuransi perawatan yang komplit itu sangat mahal. Oke, kalau itu sangat mahal, apa tidak bisa ahlinya kita datangkan tiap 3 bulan, 6 bulan. Kita dari perjanjian pembelian alat itu sudah kita buat aturan. Mereka harus mengontrol tiap sekian bulan. Kita bayar, tidak apa-apa. Tapi daripada nanti rusak, kita akan kehilangan sangat besar. Alat-alat canggih itu betul-betul teknologinya juga canggih. Kalau perawatannya tidak dilakukan, kita akan rugi. Dan ini memerlukan perhatian yang serius. Kembali sekarang ke Indonesia Spine Clinic. Saya
betul-betul merasa mendapat tanggung jawab juga untuk membina spine klinik. Tapi rumah klinik ini harus didukung rumah sakit. Tanpa didukung rumah sakit, maka kita tidak bisa. Contoh, ada orang nelpon dari luar, nelpon Adi Husada yang diterima oleh operator. Dia bertanya tentang spine klinik. Operator tidak menjawab, nanti saya sambungkan Pak. Disambungkan ke klinik, mungkin di spine klinik ada telepon, putus. Habis sudah. Padahal mestinya operator itu paling sedikit tahu hal-hal kecil yang harus dia bisa sampaikan. Nah, belum lagi kalau nanti nyambung ke klinik atau ke admission atau ke orangnya datang ke satpamnya tidak ngerti. Admission juga mengertinya sedikit-sedikit tentang spine klinik. Ada lagi pasien di ruangan bertanya soal spine klinik kepada perawat, prakteknya Dr. Faris kapan? Tidak tahu dia. Tidak ada di ruangan daftar prakteknya Dr. Faris jam berapa, nomor teleponnya berapa. Ini hal-hal kecil yang sangat penting dalam marketing. Jadi rumah sakit ini seluruh sistemnya harus jadi marketing untuk setiap kegiatan rumah sakit ini. Kalau itu tidak dilakukan, maka sayang sekali. Oleh karena itu saya juga mengingatkan kepada Dr. Farid dalam ini sebagai motor, teknologi harus terus dikembangkan. Dr. Faris harus terus update mengembangkan ilmunya. Tetapi ada yang tidak boleh Anda lupakan bahwa follow up pasien itu menentukan sukses rate. Keberhasilan kita menangani pasien adalah kalau pasien itu kontrol dan kita tahu 2 tahun kemudian dia bagaimana kesembuhannya. Kita bukan bengkel mobil, nangani mobil rusak sesudah itu kita tidak mau tahu. Kita bertanggung jawab untuk memfollow up pasien itu. Itu keberhasilan kita sebagai rumah sakit. Kemudian jangan lupa rumah sakit ini, klinik ini, bahwa kita dokter itu ada satu hal yang melekat pada kita, edukasi. Kita itu harus mengutamakan preventif kepada pasien. Harus memberi waktu, kesempatan mengedukasi kepada pasien. Karena kalau tidak ada edukasi itu, maka kita bukanlah seorang dokter. Kita harus menegakkan preventif. Jadi dalam bidang spine mengajari pasien bagaimana supaya dia mencegah punggungnya tidak sakit, tidak sampai dioperasi. Bagaimana pekerjaan yang melindungi dia punggungnya itu harus dilakukan. Dan harus ada upaya rumah sakit ini mengedukasi masyarakat. Dulu saya sering melihat rumah sakit ini melakukan simposium edukasi. Mungkin karena COVID ini tidak ada. Tapi itu harus program edukasi kepada masyarakat sekitar kita, konsumen kita ini harus terus kita jalankan. Karena kalau tidak begitu maka ini bukan rumah sakit. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tapi mari kita berdukung bersama apa yang bisa kita dukung demi rumah sakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Taufik atas sambutan serta wejangan-wejangan yang sangat berharga dan berguna bagi kami semua. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah saraf konsultan spine. Kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran pengurus dan pengawas perkumpulan dari Husada, dan lagi Dewan Pengawas yang saya hormati Dr. Sugiarto Wijaya, spesialis penyakit dalam konsultan. Yang terhormat Bapak Ibu Direksi dan Manajemen Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Dr. Edwin Om, spesialis urologi, dan Dr. Indrawati. Yang terhormat Bapak Ibu Direksi dan Manajemen Rumah Sakit Adi Husada Kapasari dan Stikes Adi Husada. Yang terhormat guru-guru saya yang membuat saya alhamdulillah seperti ini, Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal, spesialis bedah saraf konsultan spine, Dr. Agus Turhan, spesialis bedah saraf konsultan fungsional,
Dr. Eko Agus Subagio, spesialis bedah saraf konsultan spine. Beliau adalah guru saya di bidang tulang belakang. Kemudian dan kolega yang saat ini datang, Dr. Ahmad Fahmi, spesialis bedah saraf konsultan fungsional, Dr. Zaki Jamal, spesialis bedah saraf konsultan vaskuler, dan tim yang selalu kolaborasi dengan saya. Di sini ada Dr. Frederick, Dr. Hendy dari Cardio, Dr. Lucy, terima kasih banyak support selama ini. Kemudian Dr. Lisa, manajer poli, kemudian Ibu Endang dari perawatan, dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sehat berkumpul pagi ini dalam acara Grand Opening Indonesia Spine Clinic. Grand Opening ini begini. Untuk Spine Clinic ini, dulu pada saat saya lulus, Prof. Hafid meminta saya untuk sekolah. Kamu segera berangkat ke luar negeri untuk sekolah khusus ambil bidang tulang belakang. Kemudian saya meminta izin ke Dr. Eko Agus, dan dengan dukungan dari saat itu Ketua Departemen adalah Dr. Agus Turhan, kamu harus segera berangkat sekolah. Setelah kembali, saya mengembangkan bersama-sama dengan Dr. Eko untuk pengembangan tulang belakang di Indonesia. Kami fokus baik secara saintifik, secara ilmiah, kami membuat buku, membuat jurnal, dan tak lupa juga kami mengutamakan pelayanan kepada pasien. Hal yang penting yang kami soroti, kenapa hingga saat ini muncullah Indonesia Spine Clinic ini. Saya berdiskusi dengan Dr. Indra dan Dr. Edwin. Dok, banyak pasien itu keluar negeri, dok. Kita sebenarnya mampu loh, dok, mengerjakan. Banyak kasus-kasus yang bisa kita kerjakan. Namun kenapa pasien terus keluar negeri? Kemudian kita adakan edukasi dan sebagainya, sehingga pasien mulai memahami apa itu tulang belakang dan bagaimana pencegahannya, dan hingga mereka trust kepada kami untuk dilakukan tindakan di rumah sakit Adi Husada di Tundaan ini. Maka dari itu saya sangat bergerak untuk mengadakan suatu program yang disebut sebagai Spine Wellness, di mana kita mengajak masyarakat. Jadi pasien yang datang ke poli itu akan saya edukasi mereka. Saya akan edukasi mereka bagaimana agar mereka itu tahu bahwa problem-problem tulang belakang itu dapat terjadi disebabkan karena problem lifestyle, karena problem olahraga dan sebagainya. Nah, karena saat ini sudah bergeser. HNP itu kalau dulu 40 tahun ke atas, saat ini usia paling muda yang saya tangani 19 tahun. 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sudah terkena HNP. Jadi problemnya apa? Adalah lifestyle problem. Nah, dari situ saya ajak mereka edukasi. Jadi mereka kalau datang ke klinik itu kita edukasi mereka. Kita ajak mereka berdiskusi, kita sertakan keluarga mereka. Dan tidak berhenti hanya di situ. Saya membuat media sosial. Di situ saya edukasi mereka sehingga mereka terus mengikuti update tentang kesehatan tulang belakang lewat media sosial. Nah, terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang seperti disampaikan tadi oleh Prof. Hafid. Selama ini saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari manajemen, dari pihak rumah sakit, dari keperawatan yang sangat membantu hingga terlaksananya grand opening ini, dan semoga kedepannya nanti ini selalu dan dapat bermanfaat sesuai dengan namanya Indonesia Spine Clinic, sehingga dapat bermanfaat nantinya bagi masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian ini yang menarik. Tadi Prof. sampaikan pasien luar negeri, pasien yang datang ke klinik saya tanya, Bapak kenapa? Bapak Ibu kenapa mau keluar negeri? Karena di sana bagus. Bapak Ibu kenal dokternya? Tidak. Nah, sehingga
saat ini kita harus memperkenalkan diri apa yang bisa kita lakukan di Rumah Sakit Adi Husada Ungaran. Jadi semua kita harus mempromosikan apa yang bisa kita lakukan. Karena media sosial sekarang sangat terbuka dan sangat efektif kita melakukan edukasi lewat media sosial. Sangat efektif. Saya sudah melihat sendiri bagaimana hasilnya. Pasien tidak mengenal saya, tiba-tiba mereka menelpon saya, menchat saya, dokter saraf ya? Oh iya, saya begini, dok saya HNP. Oke, kirim fotonya. Langsung dia kirim foto, kemudian dia datang. Sehingga penanganan itu jauh lebih singkat saat ini dan era jauh lebih terbuka. Harapan saya ke depan kita bersama-sama maju, sukses, dan kita bisa membantu masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih atas semua dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faris atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan saksikan video-video terkait dengan Indonesia Spine Clinic. Ada sedikit insight dari Indonesia Spine Clinic, dan kemudian disusul dengan video-video testimoni dari beberapa pasien yang sudah dirawat oleh Dr. Faris di Rumah Sakit Adi Husada Ungaran Wetan. Halo, saya Elisa dari Surabaya. Kondisi awal saya pernah cedera terjatuh duduk, tapi cedera yang terakhir itu saya mengangkat benda berat alias tempat tidur. Nah, pas itu langsung punggung saya terasa nyeri. Di situ aku sadar kayaknya aku harus cari bantuan dokter. Nah, akhirnya suami aku waktu itu searching di Google dokter saraf di Surabaya. Tapi kita lihat yang reviewnya paling bagus, jujur aja, itu dokter Faris. Dengan kasus berat-berat dan reviewnya paling banyak. Kalau yang lain mungkin testingnya 3, 5, ini dokter di atas 50-an gitu. Dan kita baca semua satu-satu. Dokter ini prakteknya di Rumah Sakit Adi Husada. Jadi untuk pertama kali 2 hari kita daftar online lewat CS-nya Adi Husada. Ternyata dokternya itu sabar, terus detail banget meriksanya, terus baik. Jadi pertama itu sudah langsung srek. Nah, dia mendiagnosa gini, tapi dia nggak mau sekedar diagnosa gitu. Jadi dia bilang saya harus MRI untuk memastikan. Dan ternyata hasil diagnosanya adalah sama seperti hasil MRI dan hasil CT scan. Jadi akhirnya saya mengambil pilihan untuk operasi. Untuk keamanan pasti harus swab PCR untuk pandemi. Karena saya ada hipertensi, saya juga melakukan eko, ECG di rumah sakit dulu. Sudah setelah itu menjalani operasi, puji Tuhan lancar. Nah, besoknya dicek, saya sudah bisa lepas infus. Akhirnya
Hari kedua saya dinyatakan sudah boleh pulang. Dokternya juga selalu ngecek, selalu perhatian, termasuk juga suster-susternya masalah obat, masalah apa, tanggapannya juga cepat. Jadi ya saya puas sih selama dirawat di Rumah Sakit Adi Husada ini under Dr. Faris. Ya, turun Bu. Iya. Capek? Enggak. Naik lagi. Bu, Ibu usia berapa? 77 ya. Ini operasi yang hari keberapa ini? Dua. Hari kedua ya. Iya. Oke, yuk. Makasih. Lihat lukanya Bu, lihat lukanya coba. Hah? Lihat lukanya sedikit. Yang punggung aja, yang punggung. Punggung bawah coba. Ya coba Rania gerakkan kakinya coba. Nggak bisa. Coba. Kenapa? Nggak gerak. Nggak gerak, oke. Kira-kira nanti kalau misalnya nanti ya insya Allah setelah operasi dengan izin Allah bisa jalan kira-kira ya apa? Senang banget. Hah? Senang banget. Pertama kali apa yang kepingin dilakukan? Pengen sholat berdiri ya Allah. Gitu ya? Amin ya Rabb insya Allah. Ya wis mohon doa ya insya Allah. Ya oke coba Bu. Satunya. Terus. Oke. Lebih angkat. Bagus, angkat tinggi. Betul. Lagi. Start. Bagus. Lagi. Bagus. Lagi. Oke, good. Sekali lagi. Baik. Ya, demikian beberapa video dari terkait Indonesia Spine Clinic. Jadi tadi sudah kami tampilkan secara sekilas tampilan dari kliniknya dan beberapa video testimoni dari pasien-pasien Dr. Faris. Luar biasa ya, jadi ada yang mengalami nyeri secara dalam waktu bertahun-tahun, entah itu dikarenakan kebanyakan karena trauma, dan juga ada yang karena TBC sampai mengalami kelumpuhan, dan puji Tuhan setelah dioperasi bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan dengan melalui Indonesia Spine Clinic inilah yang kami harapkan ya, dokter-dokter sekalian, bahwa kita dapat membantu pasien-pasien yang mungkin sudah sempat hilang harapan untuk sembuh, ternyata bisa, gitu ya. Baik. Acara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi pemotongan tumpeng, sebelum kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin dari
rekan-rekan media atau sejawat dokter yang lain dan mungkin Bapak Ibu undangan yang lain, bila ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Untuk pembuatan foto Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Dan selanjutnya gak banyak tuh biar kebuka. Nanti kalau kurang habis acara bisa nambah tuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga Indonesia Spine Clinic ini dapat sukses membantu menyembuhkan banyak orang. Amin. Baik, berikutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Bisa disampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, yang pertama-tama tentunya saya sangat senang. Selamat kepada yang pertama tentunya adik saya Undaan sudah membantu Dr. Farid, Prof. semuanya, dan selamat kepada Dr. Faris dan Prof. Habib. Insyaallah mudah-mudahan ini merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk Indonesia. Untuk Indonesia saya bilang karena apa? Karena seluruh Indonesia saya rasa pelayanan untuk spine itu masih sangat kurang. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada rumah sakit ini. Saya dulu diajak Prof. Habib di sini untuk belajar. Saya berterima kasih kepada tentunya para manajemen. Ya, itu saat-saat yang indah waktu itu. Benar, saya merasa sangat dengan perawat seperti Prof. Habib tadi katakan, kita seperti keluarga begitu. Ini sesuatu yang sangat perlu untuk dipertahankan. Sifat sosial dari rumah sakit ini juga sangat menyenangkan juga begitu. Dan di sini ada juga para perawat tentunya. Terima kasih banyak. Saya rasa harapan kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa semakin maju. Dan tadi Prof. Hafiz sudah memberikan banyak wejangan, insya Allah. Untuk maju memang kita perlu suatu pengorbanan itu iya. Tapi kalau pengorbanan tadi itu memberikan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, itu sesungguhnya sesuatu yang patut kita lakukan. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih Dr. Eko spesialis bedah saraf. Berikutnya kami persilahkan mungkin Dr. Agus ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman saya praktek ya. Jadi ini teman saya prakteknya bersebelah. Jadi kalau makan juga bersebelah. Iya. Mulai saya kenal beliau pasti BPJS saya tidak akan meninggalkan adik saya ini. Kenapa ya? Saya dulu pernah dari semua boleh praktek terus jadi dibatasi 3 SIP. Saya selalu pilih adik saya. Makanya kalau saya ditanya SIP dokter Agus di adik saya hilang habis tidak ada. Pasti ada di sini. Tanya dokter Lisa ada kan yang dokter saya. Sejarahnya gini. Dulu itu tidak ada yang praktek spesialis di sini tuh. Saya pertama kali praktek di sini tahun 97. Itu 97. Tempat prakteknya itu di UGD. Ada apa? Ada ya. Ada yang sama UGD apa? Warna ada. Ada itu. Nanti saksi saya itu kalau saya itu puji yang mohon maaf puji yang besar. Itu pasien saya, perawat saya, jadi saya gantian. Kemudian baru ada dokter spesialis lain praktek. Jadi kalau dihitung itu saya pertama kali praktek di sini.
spesialis ya, tahun 97. Dan tidak akan saya tinggalkan banyak kenangan yang begini. Terus kemudian ini saya kira momen yang bagus ya. Hanya ahli spine itu selalu ngomong saya ahli spine serban, tapi dia tidak mau berkumpul sendiri-sendiri. Kalau ini jadikan satu, bisa dokter Eko, bisa dokter Faris, bisa yang lain, akan jadi besar itu, dapat saya seperti itu. Tidak akan besar kalau hanya satu orang itu tidak akan besar. Pasti lama-lama akan tumbang. Tapi kalau berkumpul, jadi banyak itu, jadi pasti lebih baik. Saya belum melihat spine ini di tempat lain. Hanya ngomong, saya ahli spine, iya. Dan lagi kalau saya usulkan ahli untuk epilepsi, ahli untuk Parkinson itu tidak ada yang operasi Parkinson. Operasi Parkinson pertama Dr. Fahmi. Dr. Fahmi. Iya. Iya. Saya kira Dr. Fahmi sangat mumpuni ya. Pasti kalau tidak diambil dokter nanti diambil rumah sakit lain ya. Mungkin sekarang sudah. Kalau bisa separuh-separuh di sana, separuh di sini Dr. Fahmi sama saya. Pasti Dr. Fahmi mau lah kalau sama saya. Iya karena saya tahu beliau itu tahu sangat menghormati gurunya itu. Kalau saya jawab gurunya ya pasti hormat sama saya. Kalau program yang kita sudah akan berani melawan gitu ya. Jadi gitu. Tanya operasi Parkinson pertama kali di Indonesia Pak, Dr. Fahmi tidak ada lagi. Sampai masuk Edwin pun Dr. Fahmi. Karena Dr. Edwin kalau bisa, nanti bentuknya itu bukan apa, Parkinson, fungsional klinik gitu. Tapi orang kan belum tahu fungsional seperti apa. Ada kami juga punya ahli epilepsi, operasi epilepsi. Kalau di Indonesia itu mungkin orang kedua setelah Profesor yang Sumarti itu. Dr. Heri masih muda, tapi ya sekarang ini masih sibuk mau masuk sekolah S3. Jadi ini harapan saya nanti ada klinik-klinik lain yang bukan individual ngaku saya ahli spine, saya ahli fungsional tidak, tapi digabung gitu. Saya kira ini mau yang bagus, mudah-mudahan kita bisa mendukungnya dan saya berharap semua mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan konsultan mungkin acara kami sudahi. Kami berterima kasih sekali lagi kepada yang kami hormati para undangan, Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal, spesialis bedah saraf konsultan spine, Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah saraf konsultan spine, Dr. Eko, spesialis bedah saraf konsultan spine, Dr. Agus Turkan, spesialis bedah saraf konsultan, Dr. Zaki Bajamal, spesialis bedah saraf konsultan, dan juga semua dokter yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini dan seluruh direksi, manajemen, staf Rumah Sakit Adi Husada Undan Wetan, Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Stikas Adi Husada, dan tentu saja yang tidak ketinggalan dari Perkumpulan Adi Husada. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada salah kata, tentunya tidak kami sengaja. Terima kasih dan salam sehat Adi Husada. Selamat siang.